Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Denny di channel Khalif Art Gallery. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai power supply ya teman-teman. Di sini saya mempunyai 3 power supply. Jadi masing-masing power supply ini untuk sumbernya tegangannya 100 sampai 240 volt AC ya. Ini ketiganya teman-teman. Sedangkan untuk outputnya ini berbeda. Untuk yang pertama ini outputnya 12 volt DC ya. Untuk arusnya bisa sampai 2 ampere. Dan selanjutnya ini outputnya ini 12 volt DC juga ya teman-teman. 12 volt DC. Untuk arusnya bisa sampai 8,4 ampere ini teman-teman. Dan selanjutnya ini 24 volt DC teman-teman ya. Ini bisa sampai 5 ampere untuk outputnya ini. Jadi outputnya bisa sampai 5 ampere. Nah, di sini power supply ini biasa saya gunakan sebagai power supply untuk kontrol di sistem kontrol ya, seperti PLC, smart relay, amplifier, dan yang lain-lain ya teman-teman. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman di lapangan. Nah, untuk sistem kerjanya seperti apa ya teman-teman, nanti akan saya jelaskan di animasi setelah ini ya. Jadi masing-masing power supply ini ya, untuk outputnya ini terdapat 2 channel ya masing-masing teman-teman. Power supply jenis ini ya bagus untuk khususnya sistem kontrol kita yang gunakan switching ya teman-teman. Jadi switching yang cepat ya bagus, karena gelombangnya juga sudah, riaknya sudah ini ya, bisa dikatakan sudah tidak ada. Jadi dia datar ya untuk di outputnya. Oke teman-teman, berikut adalah ini ya gambar dari simulasi dari penyearah setengah gelombang dan penyearah gelombang penuh. Untuk penyearah setengah gelombang teman-teman, jadi dia hanya terdapat 1 dioda saja ya di rangkaiannya. Ini dapat kita simulasikan seperti ini teman-teman ya. Apabila kita tekan tombol on ini ya teman-teman, ya dapat kita lihat ya, ini gelombangnya dia memotong setengah ya teman-teman. Nah, ini untuk dari tegangan sumbernya ya, dia terpotong setengah. Nah, penyearah setengah gelombang ini teman-teman, yaitu pada saat setengah gelombang pertama, ini puncak pertama teman-teman, dia melewati dioda, dia bernilai positif ya. Jadi pada saat lewat dioda ini pertama lewat, dia bersifat positif, menyebabkan dioda dalam keadaan forward bias. Nah, jadi sehingga arus yang ngalir ya, ini setengah gelombang pertama ini bisa dilewati dioda ya teman-teman. Nah, sebaliknya pada saat gelombang kedua teman-teman ya, ini gelombang kedua dari sumber. Nah, ini bernilai negatif. Karena dia bernilai negatif menyebabkan dioda reverse bias ya teman-teman, sehingga dia tidak bisa melewati dari dioda. Nah, dari gambar ini dapat kita simpulkan, jadi ketika gelombang masukan bernilai positif ya teman-teman, dia akan bisa melewati dioda. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk rangkaian penyearah setengah gelombang ini teman-teman ya, dia mempunyai kelemahannya. Jadi kualitas arus DC yang dihasilkan ya, karena hanya dia setengah gelombang, jadi arus DC yang dihasilkan dari rangkaian ini hanya 0,3 dari arus maksimumnya ya teman-teman. Jadi ini arus maksimumnya dia hanya 0,318. Nah, oleh sebab itu, jadi penyearah gelombang jenis ini menurunkan daya jadi pada suatu rangkaian elektronika ya teman-teman. Jadi adapun kelebihannya dia, karena rangkaiannya hanya menggunakan 1 dioda, otomatis rangkaiannya lebih sederhana dan lebih murah ya. Nah, ini cocoknya hanya untuk ini ya, charger baterai ya, karena di sini ada terdapat dia kosong ya, tidak bertegangan. Jadi ada pada saat siklus negatif, jadi fungsinya untuk mengistirahatkan sel baterai ya teman-teman.
Dan kekurangannya teman-teman ya untuk penyarah setengah gelombang ini, yaitu dia mempunyai ripple yang ini ya, lebar ya teman-teman. Nah, apabila kita ingin mepasangi kapasitor, otomatis kapasitornya harus besar ya untuk mendapatkan gelombang atau ripple yang lebih baik. Dan dia juga tidak efisien ya, atau kurang efisien karena mempunyai satu siklus saja. Baik teman-teman, selanjutnya akan kita bahas penyarah gelombang penuh ya. Jadi penyarah gelombang penuh ini dia menggunakan 4 dioda ya teman-teman, yang dipasang dengan metode ini jembatan. Mungkin langsung saja kita coba ya teman-teman, kalau kita aktifkan seperti apa. Jadi penyarah gelombang penuh ini yaitu sistem penyarah yang menyarahkan semua siklus gelombang sinus ya, menggunakan 2 blok dioda ya teman-teman, D1, D2, D4 dan D3 ya. Dimana satu dioda ini bekerja pada fase siklus positif ya teman-teman, dan satu dioda bekerja pada fase negatif. Mungkin kita coba saja ya teman-teman, kita coba yang satu siklus dulu. Jadi di sini yang bekerja D2 dan D1 ya teman-teman. Ini dapat kita lihat gelombangnya, satu gelombang. Selanjutnya kita coba yang D4 dan D3 teman-teman ya. Ya, dengan kerjanya yang D4 dan D3 dia akan mengisi celah-celah dari yang gelombang pertama tadi ya teman-teman ya. Otomatis ripple-nya akan semakin rapat ya, semakin sedikit. Dan akan kita coba lagi ya teman-teman, selanjutnya kita gunakan ini ya, gelombang penuh ya. Jadi semuanya diodanya bekerja. Nah, di sini dapat kita lihat ya teman-teman. Jadi pada rangkaian penyarah gelombang penuh ini teman-teman ya, ini menghasilkan tegangan DC dengan riak atau ripple yang lebih sedikit ya teman-teman dibandingkan yang tadi setengah gelombang. Nah, hal ini ya, ini terjadi karena gelombang yang dihasilkan itu dia rapat ini ya teman-teman. Dia rapat dari hasil dari penggabungan siklus sinyal positif tadi ya, signal positif, dan siklus signal negatif yang telah dibalik menjadi positif tadi yang dari dioda ini ya teman-teman. Jadi penyarah ini akan tetap mengeluarkan output pada periode pada saat dia naik maupun pada saat dia turun dari sumbernya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi terkait dengan penyarah gelombang penuh. Nah, untuk memperbaiki riak ini ya, ini biasa juga kita gunakan ini ya teman-teman ya, kapasitor ya. Ini dapat kita lihat. Dengan adanya kapasitor, otomatis riaknya akan semakin kecil lagi ya teman-teman. Nah, ini sangat baik untuk komponen-komponen yang memang membutuhkan ini ya, sumber yang bagus ya. Jadi tidak seperti penyarah yang setengah gelombang sebelumnya itu. Nah, untuk power supply yang saya jelaskan tadi, ini riak-riaknya ini sudah hampir tidak ada ya teman-teman, karena memang dia didesain dari pabrik power supply yang baik ya, yang gelombangnya tidak ada riaknya ya. Jadi dengan tidak ada riaknya ini, jadi performance dari beban yang disuplai oleh power supply tersebut jadi akan bekerja dengan ini ya, maksimal ya. Oke teman-teman, saya rasa itu saja untuk power supply ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman ingin cari yang lebih detail bisa dicari ya, banyak di internet. Ini saya hanya sedikit mengulas karena untuk aplikasi nanti setelah ini, video berikutnya kita akan menganalisa atau kita akan merangkai sebuah kontrol yang menggunakan smart relay dan menggunakan power supply ini. Jadi teman-teman paling tidak sudah punya bayangan apa itu power supply. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, klik tombol like dan loncengnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.